yang ketika kebutuhan hidup menghimpitnya, yang terbayang di dalam benaknya adalah menghubungi si fulan, meminta bantuan dari si fulan, meminjam uang dari si fulan. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah tidak cemburu kepadanya? Kenapa meminta pertolongan makhluk yang begitu lemah dan kemudian mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Segala-galanya? Yang kemudian kalau seseorang minta bantuan kepada makhluk, kadang dia pulang dengan tangan kosong dan penuh perasaan hina. Berbeda kalau dia datang kepada Allah Subhanahu. Allah tidak mungkin melihat seseorang yang menengadahkan tangannya, lalu tangan itu kembali ke bawah tanpa membawa sesuatu amal. Allah sangat malu melihat seorang hamba yang menengadahkan tangan dan meminta kepadanya, lalu Allah tidak memberikan apapun kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan membuat Allah cemburu dengan mengisi hati kita dengan kecintaan-kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang terkait dengan perasaan ibadah Jumat kita pada siang hari ini, Jumat tanggal 17 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2020 Masehi. Insya Allah yang bertindak selaku khatib dan imam adalah Ustaz Zainal Arifin LC, dan alhamdulillah beliau sudah bersama-sama kita. Agung Wajib Ustaz Bambang Subiantoro, waktu zuhur hari ini jatuh pada pukul 12.01 waktu Indonesia bagian Barat. Berikutnya kami sampaikan laporan kas Masjid Baitur Rahman. Saldo kas pada pekan yang lalu tersisa 11.286.924 rupiah, sehingga saldo kas hari ini tersisa 10.377.924 rupiah, tambah dengan 21 Saudi Arabia Rial dan 10 euro. Atas nama Taufik Masjid Baitur Rahman kami sampaikan jazakumullah khairan kepada teman sekalian yang telah menyisihkan sebagai rezekinya untuk kepentingan Masjid Baitur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melipat gandakan balasan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah fenomenal Khalilullah dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah jangan sekali-kali kita membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu kepada kita. Lalu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat
aghyaru minallahi azza wa jalla. Tidak ada satupun yang lebih pencemburu daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kecemburuan yang layak bagi keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kecemburuan yang berbeda dengan kecemburuan manusia. Lalu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa cemburu kepada makhluk? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, wa inna ghayratallahi azza wa jalla ayyatiyal mu'minu ma haramallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan cemburu ketika seorang mukmin berani melanggar apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cemburu ketika kita bermaksiat, padahal kita tahu betul bahwa semua maksiat kita akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan begitu cemburu ketika kita beramal lalu kita menduakannya dengan perbuatan riya dan sum'ah, padahal kita tahu hanya Allah yang bisa membalas semua perbuatan dan amal-amal soleh kita. Allah akan cemburu kepada kita ketika kita sibuk mengeluh kepada sesama makhluk, bahkan kadang-kadang di-upload di media-media sosial, dan lupa untuk berbicara dan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu hanya Allah yang bisa memberikan kita solusi dan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sangat cemburu kepada kita ketika hati kita yang semestinya dan sejatinya diisi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita isi dengan kecintaan kepada selain Allah. Dan hanya mintakan sedikit ruang saja untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan sangat cemburu kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cemburu kepada kita. Mungkin Allah akan mengambil apa-apa yang menjadi sumber kecemburuannya. Betapa banyak orang yang kemudian terhalang dari Allah Subhanahu wa taala karena harta yang dia miliki, lalu Allah cemburu kepadanya dan Allah hancurkan harta kekayaannya. Betapa banyak orang yang terhalang dari Allah Subhanahu wa taala karena kedudukan sosial yang dia miliki, lalu Allah cemburu kepadanya dan Allah hancurkan kedudukannya dan Allah jadikan dia manusia yang paling hina di mata masyarakat. Atau ketika Allah cemburu kepada seseorang, Allah akan tangguhkan siksaannya kelak pada hari kiamat. Dan apa-apa yang kemudian menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sumber kecemburuan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hal yang paling kita sesali. Harta yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan menjadi hal yang paling kita sesali. Anak-anak, istri kita, suami kita, pekerjaan kita, rumah kita, kedudukan kita yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala justru akan menjadi hal yang paling kita sesali kelak pada hari kiamat. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tiru Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin agar tidak membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada beliau. Dalam kondisi hidup dan mati, ketika Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam hendak dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api, ditulis oleh para mufassir, ditulis oleh Imam At-Tabari, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dan imam-imam mufassir yang lainnya. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada beliau. Dalam referensi lain, malaikat yang menjaga perbendaharaan air datang kepada beliau. Malaikat yang menjaga gunung datang kepada beliau. Lalu mereka berkata, ya Ibrahim, alakah hajatun? Wahai Ibrahim, apakah engkau punya kebutuhan yang bisa kami tunaikan? Apa yang bisa kami bantu, wahai Ibrahim? Makhluk, malaikat menawarkan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kondisi hidup dan mati. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau membuat Allah cemburu kepadanya hanya karena mementingkan makhluk daripada Khalik. Maka kemudian beliau mengatakan, amma ilaikum fala. Adapun kepada kalian, aku tidak membutuhkan bantuan kalian. Amma ilallahi fa inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Adapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan datang kepadanya dan aku akan mengadukan
semua keluh kesahku kepadanya, dan aku akan meminta pertolongan hanya kepadanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Betapa banyak manusia yang ketika kebutuhan hidup menghimpitnya, yang terbayang di dalam benaknya adalah menghubungi si fulan, meminta bantuan dari si fulan, meminjam uang dari si fulan. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak cemburu kepadanya? Kenapa meminta pertolongan makhluk yang begitu lemah dan kemudian mengabaikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Segala-galanya? Yang kemudian kalau seseorang minta bantuan kepada makhluk, kadang dia pulang dengan tangan kosong dan penuh perasaan hina. Berbeda kalau dia datang kepada Allah SWT. Allah tidak mungkin melihat seseorang yang menengadahkan tangannya, lalu tangan itu kembali ke bawah tanpa membawa sesuatu apa. Allah sangat malu melihat seorang hamba yang menengadahkan tangan dan meminta kepadanya, lalu Allah tidak memberikan apapun kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan membuat Allah cemburu dengan mengisi hati kita dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang putra yang berpuluh-puluh tahun beliau tunggu, ketika putra itu lahir, tumpah kasih sayang beliau kepadanya. Dan ini manusiawi, tapi Allah tidak mau kecintaan itu disaingi oleh siapapun. Allah tidak mau kecintaan seorang hamba disaingi oleh kecintaan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan bangkitlah Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah ini. Nabi Ibrahim ini membuktikan bahwa kecintaan kepada putra tidak akan pernah mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan terhadap kekayaan tidak akan pernah mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada kedudukan tidak akan pernah mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang kemudian lebih mencintai anak-anak mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mencintai pasangan hidup mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mencintai kedudukan dan harta benda mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat At-Taubah Allah menegaskan, kalau itu sudah terjadi, maka tunggulah apa yang Allah akan putuskan kepada kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan membuat Allah cemburu kepada kita. Hanya karena kita kemudian bermaksiat sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu sekali lagi bahwa setiap maksiat yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu betul bahwa semua fasilitas yang kita gunakan untuk maksiat semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak cemburu? Nafas Allah yang berikan, tenaganya Allah yang berikan, uangnya Allah yang berikan, tempatnya Allah yang berikan. Kemudian semua itu digunakan untuk berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah tidak cemburu kepada kita? Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusaha menjaga dirinya sebaik mungkin dari semua maksiat, terutama maksiat terbesar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah maksiat yang jarang kemudian kita waspadai. Orang-orang yang hadir di majelis yang sering mengaji, sering sholat, sering berzakat, sering bersedekah, seolah-olah merasa dirinya jauh dari sifat-sifat kesyirikan. Padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya tauhid, bapaknya monoteisme, orang yang digelari sebagai bapak dan bapaknya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak pernah merasa dirinya aman dari kesyirikan. Setiap hari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Lalu bagaimana mungkin kita yang lemah ini, manusia biasa ini, merasa diri kita aman dari
kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tadi pagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari ini kita dibebaskan dari sifat-sifat syirik, agar pada hari ini kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik? Banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Kita sibuk meminta yang lain-lain, padahal yang paling utama adalah bagaimana caranya agar kita terlepas dari dosa yang paling besar, dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat Allah begitu cemburu dan mendapati Allah dalam puncak kecemburuannya ketika seseorang berdoa, beribadah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakuti oleh Nabi Ibrahim. Sebab itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala, dari sifat-sifat kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan syirik." Yang itu akan membuat Allah benar-benar cemburu kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi fahtada. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam maksiat, dari berbagai macam praduga, dari berbagai macam hal yang akan membuat Allah cemburu kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والفواحش والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.